Dan seperti kita tahu teman-teman, Selasa 7 November 2023 kemarin, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada akhirnya berada pada ujung persidangan, mengetok palu putusan dugaan pelanggaran etik pada gugatan perkara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan Anwar Usman menjadi sosok yang paling disorot karena hubungan kekerabatannya dengan Presiden Joko Widodo. Sidang etik pun akhirnya memutuskan untuk memberhentikan status Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Pemirsa, saya Anggi Pasaribu, kembali lagi di Inside Story with Anggi. Dan sekarang ini saya tepat berada di depan gedung Mahkamah Konstitusi hari Selasa 7 November 2023. Di mana hari ini menjadi hari yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia terkait dengan pembacaan putusan dari Majelis Kehormatan MK untuk perkara dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua MK Anwar Usman beserta dengan hakim konstitusi lainnya. Muncul pertanyaan di publik, apakah putusan dari Majelis Kehormatan MK nanti bisa membatalkan putusan MK nomor 90? Jawabannya nggak bisa. Karena putusan MK itu bersifat mengikat dan juga bersifat final yang dimana dasar hukumnya sudah diatur di level konstitusi. Jadi untuk konstitusionalis tentunya tidak akan melanggar konstitusi. Dan yang saat ini saya perhatikan di sekitar saya, di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi, sudah steril dan juga penutupan jalan juga sudah dilakukan dari Patung Kuda menuju ke arah Istana Merdeka. Dan kalau saya perhatikan juga dari tadi teman-teman semuanya, sejumlah personel gabungan dari TNI Polri juga diturunkan. Informasinya hampir 2.000 personil yang sudah dikerahkan untuk mengamankan apabila terjadi kekisruhan menjelang pembacaan putusan yang akan dilakukan oleh Majelis Kehormatan MK. Dan saya juga beserta dengan tim sampai saat ini masih menunggu pembacaan putusan yang akan disampaikan sore nanti. Yang tentunya menjadi pertimbangan dan juga menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mampukah MK-MK menjaga marwah dari Mahkamah Konstitusi atas putusan yang akan disampaikan hari ini? Pak, ini tuh penutupan jalan dari Patung Kuda sana ya? Iya. Sampai di ujung? Sampai ujung. Dibukanya jam berapa belum tahu ya? Belum tahu. Oh. Oke, makasih ya Pak. Kita sekarang mau jalan terus sampai ke arah Patung Kuda. Penasaran aja sih, pengen lihat apakah jangan-jangan sudah ada massa yang berkumpul di sana gitu kan. Kita nggak tahu juga kalau kita nggak ngecek. Tapi sejauh mata memandang, di area tempat saya berada sekarang ini, di area gedung MK ini memang sangat steril. Nggak ada satupun kendaraan yang bisa lewat kecuali itu dari pihak kepolisian atau dari kementerian terkait yang berada di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi. Sekarang ini masih jam 2:03 teman-teman, yang dimana sebetulnya diantisipasi keramaian itu mulai terlihat sekitar jam-jam 2:30 atau jam 3. Tapi kalau yang dari pendengaran saya, sepertinya sudah mulai ramai di arah Patung Kuda. Makanya kita coba lihat betul atau enggak. Ya pasti di arah saya jalan sekarang ke depan Patung Kuda itu sudah ditutup. Oke teman-teman, ini sekarang saya dengan tim Inside Story mau melihat yang ada di depan. Ini arah Patung Kuda karena suaranya mulai kedengeran, ini sepertinya suara massa yang sudah mulai berkumpul di area Patung Kuda, tapi ditutup oleh pagar berduri karena area
dari Patung Kuda menuju ke Istana Negara seperti yang saya sampaikan tadi sudah disterilisasi oleh pihak kepolisian. Kalau orang itu biasanya maunya menjauh dari kerumunan, menjauh dari suasana atau situasi yang berpotensi membahayakan. Kalau kita harus mendekat untuk memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya. Dan sekarang ini saya beserta tim Inside Story mulai mendekat ke arah Patung Kuda di mana sejumlah massa sudah berkumpul membawa bendera merah putih, dan tentunya menjadi pertanyaan bagi saya adalah apakah mungkin untuk saya dan tim Inside Story menembus barikade ini untuk bisa berbincang-bincang dan juga untuk mewawancara perwakilan dari masyarakat. Kayaknya sih nggak mungkin ya, kita lihat dulu kali ya, kalau nggak bisa kita coba puter dari belakang. Iya betul, masa aksi sudah berkumpul di area Patung Kuda. Halo Pak. Coba kita dari samping kali ya. Hidup pemuda Indonesia. Mahasiswa Indonesia. Ada di pintu kecil di sebelah kanan, tapi nggak tahu ya kira-kira bisa keluar atau enggak karena ada kawat berduri di paling depan. Karena logikanya kalau misalnya ini kebuka, pasti kan massa bisa berkerumun nih masuk ke sini. Jadi kita cuma bisa keluar sampai di pembatas kawat durinya itu aja. Tapi nggak apa-apa, kita coba lihat yuk. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi 90 PU 21 tahun 2022. Masyarakat Indonesia sudah ketemu bersama bahwa putusan tersebut oleh Mahkamah Oh ya, Konstitusi ini keamanannya sih terjamin ya teman-teman semuanya karena sudah ada barikade dan juga sudah ada kawat berduri sehingga tidak memungkinkan bagi massa aksi masuk menerobos sampai ke depan gedung MK. ada terjadi perselisihan di tubuh Mahkamah Konstitusi itu sendiri, kawan. Padahal kawan-kawan sekalian, kita sudah ketahui bahwa nomor 9 PU 21 tahun 2023 sudah inkrah, kawan-kawan. Terkait persyaratan, padahal Kita coba lihat dari atas yuk. kita sudah ketahui bahwa putusan tersebut yang diambil oleh Tuh ada. Mahkamah Konstitusi Nih lo ambil dari sini nih. Tapi belum rame. hari ini kita akan mendengarkan Jadi biasanya itu teman-teman penutupnya itu kan tinggi kan, tapi ini tuh pendek. Tapi katanya nggak apa-apa kalau kena batu ya kena. Seriusan. Nanti kalau misalnya udah rusuh, ini pakai pelindung. Oh. Cuma kan kayaknya nggak mungkin mereka bisa masuk kan? Kemungkinan bisa besar maksudnya. Bisa masuk. Kan ini kan ada. Oh iya kalau loncat bisa. Kalau loncat bisa. Tapi kan ini ada pagar berduri. Ya itu mereka berarti Nggak bisa loncat ke sini dong. kalau mereka maksa mereka akan luka. Iya, ya paling kalau ada tindakan anarkis ngelempar barang aja ke dalam ya. Sip, thank you ya. Jadi kita mau mendekat ke arah massa aksi, tapi kita lewat jalan potong, lewat kantor Kemenparekraf karena ada pintu dari samping. Tapi kita tetap harus hati-hati ya. Ditutup. Bisa nggak? Bisa nih? Nggak bisa. Mana? Kekunci guys. Oh nggak deh. Thank you ya Pak. Nanti masuk sini boleh Pak, ngambil mobil. Oke, sekarang kita udah ada di area luar
dan sudah mulai mendekat ke arah masa aksi. Kita coba cari siapa yang bisa dimintai keterangan. Mari kita panjatkan kehadiran Tuhan Seri Sekalian Alam atas nama limpahan rahmatnya, atas nama limpahan kebesarannya, sehingga kita bisa saja berdiri bersuara untuk memberikan kesempatan kita terhadap saudara kita, saudara kita dan kawan-kawan kita lainnya untuk terus bersatu, berdiri tegak dengan hati-hati. Halo Mas, ngapain Mas? Coba lihat Mas, tulisannya apa? Majelis harus objektif. Harus objektif. Anwar Usman tak? Apa nih? Oh, nggak melanggar kode etik. Mas, Anwar Usman nggak melanggar kode etik. Hah? Lo nggak apa-apa kan, nanya aja. Dari mana? Oh, dari Aliansi Pemuda Indonesia. Apa? Jangan ditutupin dong. Dari mana Aliansi Pemuda Indonesia? Namanya siapa? Apa? Oh, dijanjiin nasi ya? Dijanjiin nasi. Katanya Anwar Usman tidak melanggar kode etik dari Aliansi Pemuda Indonesia. Dapat nasi kotak katanya. Oh, dikasih nasi kotak ya? Ya, selamat datang buat teman-teman. Semua yang Jakarta Timur semua diarahin. Oke, jadi ini ada penambahan jumlah masa aksi lagi, teman-teman. Ini dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur. Ini dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur, tahan. Suruh masuk dulu semua masuk. Bang Dirman, dari sono suruh masuk semua, suruh masuk. Setiap hakim lainnya adalah hal yang paling kami tunggu selama ini. Yang Jakarta Timur baris belakang. Baris. Pak, rakyat dukung MK. Wih, mantap. Dukung MK yang mana nih, Pak? Anwar Usmannya dipecat atau enggak, Pak? Kita ikut aja dipecat oleh Kenapa dipecat? apa Pak? Anwarnya. Ya kan ini rakyat dukung MK. Dukung MK yang mana nih, Pak? Yang mana? Pro. Kenapa? Yang pro. Yang pro MK yang mana nih? Ya, Bahwa mereka melakukan pelanggaran atau mereka tidak melakukan pelanggaran etik? pelanggaran. Kalau pelanggaran. Oh, mereka melakukan pelanggaran etik. Oke. Dengan siapa, Pak? Hari. Siapa? Hari. Hari. Oh, Pak Hari. Siap. Udah makan, Pak? Belum dikasih makan. Oh, katanya mau dikasih makan. Kayaknya aku tahu deh ini dari mana. Lihat dong Pak tulisannya. Oh, Jaktim anak muda dukung MK. Oke. Sana yuk.
banget masa aksi. Tapi nggak tahu dari mana, cuman tadi beberapa spanduk yang dibawa itu ada beberapa tulisan seperti misalnya dukung putusan MK, MK beri suara bagi anak muda, dan lain sebagainya. Tapi tadi dalam barisan juga dia menyampaikan dukungan terhadap MK apa yang mereka maksud, yaitu adalah dukungan bahwa Hakim Konstitusi melakukan pelanggaran kode etik. Dari mana ya ini ya? Kita sekarang masih nyoba nyari tahu sih teman-teman, mereka ini mendukung putusan MK yang mana? Mau kemana sih para bunda? Mau kemana? Sebabnya Anwar Usman terbukti melanggar prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, independensi, kepantasan, dan kesopanan. Anwar Usman juga diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan dirinya sementara waktu tidak berhak mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjabat sebagai Ketua MK. Anwar Usman juga tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan perkara perselisihan hasil pemilu, mulai dari pemilu presiden, DPR, DPRD, hingga pemilihan kepala daerah. Apakah pemerintah senang dengan rakyatnya seperti ini? Kalau kita mau konsisten, dia harus diberhentikan sebagai hakim MK, bukan hanya semata-mata sebagai ketua MK. Tapi MK nampaknya memilih jalan tengah. Ya. Tapi kan jalan tengah ini ya jalan politik sebetulnya, bukan jalan hukum. Kalau jalan hukumnya jelas dia mesti diberhentikan dengan tidak hormat sebagai hakim MK, bukan semata-mata sebagai ketua MK.